Oke ya teman-teman, jadi di sini tuh saya akan sharing kepada teman-teman semua 7 kesalahan saya ya di waktu saya memulai membangun channel YouTube ya, dan itu juga nggak ada hasilnya teman-teman. Artinya dari segi pendapatan itu sangat kecil ya. Jadi ada 7 kesalahan yang pernah saya lakukan teman-teman, sehingga ya terus terang untuk penghasilannya itu kecil sekali untuk di YouTube ya. Jadi apa saja kesalahan yang pernah saya lakukan ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Dan di sini saya juga jujur, saya juga orangnya saya juga masih sering belajar di kreator-kreator lain ya teman-teman. Jadi saya sering belajar memahami. Jadi saya juga kalau menonton video itu pasti sampai habis ya, karena saya target saya adalah saya pengen tahu juga nih ya apa sih yang dilakukan oleh kreator-kreator lain yang sudah besar, bagaimana sistemnya ya. Untuk di YouTube ini masih sering belajar juga teman-teman ya. Jadi intinya kita jangan pernah puas ketika kita belajar. Jadi rajin-rajinlah teman-teman belajar. Jadi ada 7 kesalahan saya yang pernah saya lakukan ketika saya mulai membangun channel YouTube dari tahun 2010 ya teman-teman. Jadi ada kesalahan yang bikin ya pendapatan itu kecil. Nanti kita akan bahas. Jadi tonton sampai akhir agar nggak gagal pahamnya. Oke, nah sebagai referensi ini kenapa saya pakai 2 HP? Ya ini sebagai bukti saja ataupun referensi kepada teman-teman. Dan hasil saya belajar, kemudian melakukan riset, ya ini ada salah satu channel yang baru saya bangun ya. Ini alhamdulillah kita masuk ke YouTube seperti ini. Ini sudah tembus 100.000 subscriber hanya dalam kurang lebih sekitar berapa nih? 2 bulanan teman-teman ya. Di sini itu ya 2 bulan lebih ya, 9 Agustus 2024, dan alhamdulillah sudah tembus sekitar 100.000 subscriber. Dan ini hasil dari belajar juga teman-teman ya, belajar dari kreator-kreator lain juga. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ini real ya. Jadi ini real, nggak ada editing ya. Nah, kenapa saya pakai 2 HP ya? Takutnya ini terkadang kalau kita punya satu HP kita ngerekam ya, bilangnya editing. Nah kalau seperti ini kan ini real ya, nggak ada editing. Teman-teman bisa cek di sini ya. 100.000 subscriber ya, kurang lebih sekitar 2 bulan, total penayangan 3,2 juta penayangan. Nah ini channel baru yang baru saya kembangkan juga teman-teman, dan ini ya dari hasil belajar juga teman-teman. Tentunya segala sesuatu itu nggak instan ya, jadi kita harus berani riset nih agar ya kita bisa mengerti bagaimana sistem itu bekerja ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan bedah nih 7 kesalahan saya kemarin ketika saya belajar YouTube ini ya, yang membuat untuk penghasilan ini kecil teman-teman. Apa saja sebabnya? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Jadi pastikan tonton sampai akhir agar nggak gagal paham. Oke lanjut. Jadi di sini tuh teman-teman ya, jika teman-teman pengen tahu nih hasil riset saya, nah di sini tuh sudah ada satu playlist yang bisa teman-teman tonton ya. Jadi pengalaman saya, hasil riset saya sudah saya buktikan di satu playlist di sini. Di sini tuh sudah saya siapkan 404 video teman-teman. Nah di sini jika teman-teman cek ya di tab komunitas di sini, itu sudah saya risetkan ya untuk hasil riset channel-channel saya. Ada 40.000 subscriber, 39.000 subscriber, 58.000 subscriber. Ini yang saya share adalah real channel saya sendiri, dan ada yang sudah tembus 100.000 subscriber ya teman-teman. Nah di sini tuh sudah saya bahas di satu playlist di sini. Nanti teman-teman bisa belajar ya. Di sini tuh gratis dan tentunya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Teman-teman nanti bisa cek saja di bagian playlist ya. Dari itu Google AdSense, dari itu cara cepat mendapatkan subscriber, itu sudah saya bahas. Jadi di YouTube ini bukan hanya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang saja ya teman-teman, masih banyak hal yang perlu teman-teman pelajari juga. Nanti teman-teman bisa cek saja di bagian playlist ya. Oke, jadi sesuai dengan pengalaman saya kemarin di tahun 2010 ya, ketika saya mulai bikin konten di channel YouTube, itu walaupun subscriber saya sudah banyak ya, itu saya penghasilannya minim teman-teman. Nah salah satu alasan kenapa penghasilan saya minim ataupun sulit ya untuk mendapatkan gajian per bulannya itu di tahun 2010 kemarin, itu salah satu kesalahan saya sendiri adalah saya konten campuran teman-teman. Nah ini ya, jadi sebenarnya ada 7 kesalahan. Jadi kita bahas terlebih dahulu yang paling utama. Jadi yang paling utama buat teman-teman susah mendapatkan gajian per bulan dari YouTube itu adalah karena kontennya konten campuran ya. Karena saya juga merasakan sendiri teman-teman, konten campuran untuk bisa menghasilkan sekitar 1.300.000 itu
sangat susah sekali teman-teman ya. Jadi itu setelah itu saya ubah nih ya. Jadi dari channel saya di tahun 2010 itu saya ubah satu niche konten, dan alhamdulillah itu perkembangannya luar biasa. Jadi dari situ pengalaman saya pribadi sendiri ya, ketika channel kita sudah campuran kemudian kita fokuskan pada satu niche konten, insya Allah untuk penghasilannya akan meningkat ya teman-teman, dan juga akan stabil. Jadi kesalahan pertama saya yang bikin saya susah gajian per bulannya waktu dulu ya di tahun 2010 itu adalah konten campuran. Jadi konten campuran itu sulit buat kita capai target untuk pembayaran 1.300.000. Itu pernah saya alami teman-teman. Ya, kemudian kemudian saya sering belajar lagi nih ya, kemudian saya belajar terus, dan alhamdulillah saya fokuskan pada satu niche konten, itu penghasilannya stabil ya, penghasilannya meningkat, stabil, kemudian rekomendasinya juga banyak. Jadi ada kesalahan yang utama saya ya ketika saya bikin channel YouTube susah untuk gajian adalah konten campuran. Jadi ya saran saya buat teman-teman semua, ketika memang teman-teman ingin nih kita dapat penghasilan, ingin channel kita direkomendasikan YouTube ya, itu fokus pada satu niche konten. Nah, untuk yang pertama kesalahan saya itu konten campuran. Oke, itu kesalahan saya yang menyebabkan sulit ya untuk mendapatkan penghasilan per bulannya dari YouTube. Oke, itu pengalaman saya pribadi ya. Kemudian untuk yang kedua adalah di sini kurang konsisten. Nah, jadi kalau kurang konsisten ini juga sama ya teman-teman. Jadi audiens ini nanti akan susah menemukan video kita, ataupun audiens kita akan sulit ya menemukan video kita kalau kita kurang konsisten. Oke, itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konten tidak unik ataupun kurang menarik. Nah, ini kalau kita bikin konten asal-asalan ya sulit juga ya teman-teman ya menemukan audiens yang suka dengan channel kita. Oke, kemudian yang keempat adalah kualitas video dan audio. Jadi kualitas video juga harus HD. Kemudian yang kelima, ini kita nggak balas komentar. Jadi kalau nggak balas komentar juga berpengaruh teman-teman ya. Jadi berpengaruh juga di video kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ke 6 ya, tidak mempelajari SEO. Ya, kalau SEO itu ya kita fokuskan saja nih untuk hashtag kita. Jadi hashtag itu perlu juga. Kemudian yang ketujuh adalah teman-teman terlalu fokus pada monetisasi. Jadi beberapa YouTuber pemula terlalu fokus ya untuk menghasilkan uang. Nah, jadi kalau saran saya ketika kita membangun channel YouTube, jangan kita impikan untuk uangnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita targetkan untuk konsisten kita terlebih dahulu ya. Jadi kalau video kita bagus, kemudian editing kita bagus ya, insya Allah cepat monetisasi. Kita menganalisis statistik ya, ataupun mengabaikan analitik dari YouTube. Nah, biasanya kan di YouTube itu kan ada rekomendasi ya. Jadi ya teman-teman bisa cek nih untuk konten-konten lain yang direkomendasikan ke kita. Jadi ya kita harus mempelajari bagaimana cara kita ini menggunakan ATM ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi statistik dari video kita juga harus dipelajari ya teman-teman. Jadi statistik ya biasanya video kita itu ditemukan dari mana. Jadi kalau saran saya ya teman-teman ini fokus saja bikin konten ya. Kemudian yang kedua, jangan kita share sendiri. Itu beresiko ya kalau kita share sendiri, itu malahan audiens kita acak-acakan ya, semuanya akan melalui eksternal. Jadi kalau fitur eksternal ini agak sulit ya, masing-masing video kita itu ditemukan dari penelusuran. Nah, itu bagus ya daripada ditemukan langsung ataupun dari halaman channel. Nah, itu jelek ya. Jadi yang bagus itu sistem penelusuran, menemukan video kita itu yang pertama dari fitur jelajah, yang kedua dari rekomendasi, yang ketiga dari fitur penelusuran YouTube. Nah, itu yang paling bagus teman-teman ya. Jadi 3 itu yang paling bagus. Jadi saran saya buat teman-teman semua yang baru memulai membangun channel YouTube itu nggak usah di share ya, biarkan orang yang share, tapi kalau kita nggak usah share ke media sosial yang lain ya, seperti Facebook, TikTok, itu nggak usah kita share karena nanti audiensnya ini akan acak-acakan ya. Jadi saran saya upload saja video kita, fokuskan pada satu niche konten, biarkan YouTube yang mencarikan penonton ke kita. Itu kuncinya ya, agar channel YouTube teman-teman lebih bisa direkomendasikan dan juga lebih audiens kita itu bisa menemukan video kita ya. Jadi seperti itu saja untuk 7 kesalahan pengalaman ya, 7 kesalahan saya
sulit mendapatkan penghasilan di YouTube per bulannya, ya itu pernah saya alami di tahun 2010 kemarin, yaitu karena beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk konten campuran. Ya, konten campuran akan sulit berkembang, teman-teman. Berbeda kalau konten campuran tapi pakai fitur promosi, nah itu masih. Tapi kalau kita nggak menggunakan fitur promosi, udahlah campuran, ya itu akan sulit ya teman-teman, untuk teman-teman bisa dapat penghasilan. Ya karena kita tahu ya, namanya kita konten kreator ini kan banyak persaingan juga. Jadi ya kalau saran saya, fokuskan pada satu niche konten tentang apa yang memang teman-teman kuasai, ya skill-skill apa yang teman-teman kuasai bisa bagikan di sana. Oke, jadi cukup seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, tetap semangat di tahun 2025 ini, ya semoga teman-teman bisa cepat lolos monetisasi di YouTube ya, dan bisa punya penghasilan sendiri dari rumah. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.